Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Pertama sekali saya mohon maaf tidak bisa konsentrasi full sebab di masjid keluarga kami ini lagi ada sunatan massal di kampung, jadi ada gangguan sedikit berkaitan dengan fenomena adanya kita selama setahun sampai anak-anak mahasiswa saya 2020 ini Ustadz, kita hidup hanya 4 bulan Januari, Februari, Maret, bulan corona ya, tapi saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhir Al-Baqarah jelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan sesuatu beban kepada hambanya kecuali kita pasti mampu memikulnya. Adanya virus ini yang secara langsung berpengaruh terhadap usaha travel kita, saya yakin pasti ada hikmah yang terbaik. Mohon maaf kalau agak tidak nyaman kedengaran. Pertama, hikmah buat kita untuk menghindari kredit. Saya melihat yang berdampak langsung terhadap travel ini adalah kawan-kawan kita yang terlalu mengandalkan kredit bank konvensional dalam berusaha. Sehingga mau tidak mau berdampak secara positif terhadap pelunasan. Ini evaluasi buat kita bahwa sebaiknya kita menghindari usaha-usaha yang berkaitan dengan mengandalkan kredit yang bisa membebani kita. Ya. Yang kedua adalah saatnya untuk evaluasi memperbaiki manajemen. Saya kira andai saja tidak ada wabah seperti ini, pasti kita tidak bisa melakukan evaluasi secara maksimal. Ya. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah, dan kalau kita tidak mau merugi ya kita buka Quran ya, kita buka Quran surah Al-Asr ya, bahwa untuk menghindari kerugian di tahun-tahun yang akan datang, karena pergantian waktu ini sangat berkaitan dengan pergantian tahun 2020 ke 2021 itu ada sangat terkait dengan waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu surah menjadi nama soal waktu. Ya. Di mana Allah jelaskan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali ya pertama beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah ini bisnis kita harus didasari oleh iman. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah maka kita tidak akan berbisnis yang ada tipu daya, ada tipu daya di dalamnya. Karena Allah jelaskan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan beli tapi Allah haramkan riba. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka bisnis kita ini tidak akan ada tipu-tipu di dalamnya. Seperti tipu-tipu yang saya maksud bahwa kita bikin program 13 hari tercatat, ternyata sudah masuk dalam perjalanan lebih banyak kepada tipu, dan itu hati nurani kita tahu. Kita janji kepada jamaah bahwa kita buka paket bintang 5, tahu-taunya bintang 4. Hotelnya bintang 5 hanya lewat pintunya, di belakang kita lewat, nanti bintang 4. Nah, seperti ini. Ya, itu sebenarnya kita hindari. Maka kalau kita beriman, insya Allah bisnis kita tidak akan bangkrut. Ya, apabila bisnis kita ini didasari oleh iman. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang tidak merugi di tahun-tahun yang akan datang itu adalah wa amilus sholihat. Mereka beramal amal soleh. Amal soleh yang dimaksud adalah amal perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan merapatkan persaudaraan kita kepada sesama manusia. Ya, sholat baik, puasa Senin Kamis lancar, tadarus setiap hari. Tapi kalau kita kepada karyawan di kantor merugikan pegawai, kita bertetangga, kita merugikan tetangga, maka sesungguhnya bisnis kita pasti akan bermasalah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar.
Ya, nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Resep terbaik dalam masalah ini adalah kesabaran. Ya. Nah, untuk menimbulkan kesabaran itu, maka ketika ini bagi saya ya, bagi saya, tidak tahu teman-teman di Ampuri. Bagi saya ketika ada galau, cemas soal niaga, maka saya akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Biasa kita ucapkan tapi kan tidak tulus. Kita mengucapkannya tidak kedengaran oleh telinga. Maka yang saya lakukan itu, saya usahakan ucapkan dengan tulus, ya, pejamkan mata, lalu saya usahakan lisan saya ini kedengaran oleh telinga. Itu kesannya kepada jiwa kita, kesan kepada hati itu ada lebih besar kesannya daripada kita tidak mendengarkan di telinga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian cara berikutnya adalah saya melihat orang yang lebih susah. Ya, saya melihat orang yang lebih susah. Saya sampai sekarang ini kantor saya di Makassar bertetangga dengan Abu Tur. Ya, maka supaya saya bersyukur, saya lihat aja Abu Tur yang babak belur. Ya, itu kantor Abu Tur itu kurang lebih dia tidak sampai 100 meter dari kantor saya. Nah, ketika saya gelisah melihat kasus ini, keadaan kita, maka saya lihat ada yang lebih sial, ada yang lebih hancur, ada yang lebih sengsara dari saya. Nah, insya Allah maka kita akan merasa lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah bertanya, yang tentu bertanyanya bukan karena Allah tidak tahu. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau enggak kamu saya tunjukkan sebuah niaga, sebuah bisnis yang tidak pernah merugi, bahkan jauh dari azab Allah. Subhanallah, tidak pernah merugi, lalu setelah itu dijamin jauh dari azab Allah. Tentu jawaban kita semua anggota Ampuri mau. Maka kalau mau, ya kata Allah, pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, wa rasuli, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul saya yakin, kita yakin. Ya, kita semua beriman kepada Rasul. Tapi yang menjadi pertanyaan dan kadangkala tidak kita amalkan adalah bisnis kita tidak sesuai dengan niaga Rasulullah. Mungkin kita sudah pernah dengar kisahnya masing-masing. Sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ini kita dagang lebih hebat orang Yahudi daripada kami ini orang Islam? Padahal agama kita adalah agama paripurna. Nabi lalu bertanya, memang bagaimana dagangmu? Ya, kata sahabat, ya kami berdagang sesuai dengan kalau misalnya 10, kita bilang 10. Kalau kita jual 10, kita bilang 10. Lalu Nabi katakan, oh kau salah. Gimana caranya ya Rasulullah? Kalau kau menjual 10, maka kasihlah 1 sebagai bonusnya. Tambahnya. Nah, pada saat itu beredarlah di Madinah bahwa orang Islam kalau berdagang, kita beli 10, dia kasih kita bonus 1. Ini kemudian beredar, akhirnya orang-orang yang tadi berniaga dengan Yahudi, balik arah, menuju ke Islam. Akhirnya terbukti pada saat itu niaga, bisnis dari didominasi oleh Yahudi, akhirnya didominasi oleh orang Islam. Resepnya tadi adalah memberikan hadiah atau bonus. Nah, kalau bahasa budayanya kira-kira diskon. Tapi jangan diskon yang tidak ikhlas. Kita diskon 10% setelah kita naikkan 20%. Kan ada yang begitu. Nah, orang-orang seperti ini dapat untung, dia dapat untung, tapi apa? Untungnya tidak akan membawa berkah. Dan yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, ya setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan agama Allah. Nah, jihad ini tidak selalu identik dengan perang. Jihad ini salah satu di antaranya adalah yang paling berat, mengendalikan hawa nafsu. Ini penting mengendalikan hawa nafsu ketika kita ngurus jamaah. Apalagi kita yang bawa jamaah plus. Orang-orang kaya. Orang kaya kan biar perasaan kita mau dibayar. Ya, nah, maka dibutuhkan jihad itu satu di antara jihad terbesar, pengendalian hawa nafsu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena masih ada acara dan ada juga guru kita di sini Habib Al-Habsi akan memberikan tausiah. Saya kira demikian saja dari saya. Percayalah, motivasi buat kita semua, tidak ada niaga yang tidak ada masalahnya. Tidak ada bisnis yang tidak ada masalahnya. Justru masalah itu adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Orang-orang sehebat apapun,
sekelas Sandiaga Uno sekalipun tidak mungkin tidak ada masalah dalam niaganya. Yang berbeda dengan kita adalah cara mengatasi masalah. Kalau Al-Quran mengajarkan kepada kita, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, sempurnakan sholatmu, saya yang akan selesaikan masalahmu. Apakah orang yang sholat tidak ada masalah bisnisnya? Pasti ada. Cuma bedanya kalau dia sholat dalam berniaga, maka dia niaga itu, masalah-masalah dalam niaganya, masalah-masalah dalam usahanya, Allah yang membantu menyelesaikannya. Demikian, terima kasih Pak Ketum. Ya, kita bersyukur lagi sebab bisa memasuki tahun 2021 ini. Ya, mudah-mudahan umur panjang, Allah mengangkat segala wabah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.